Oke, assalamualaikum juragan. Kembali lagi di channel DJS. Kali ini saya akan membuat video. Sebetulnya ini sudah banyak yang tahu, cuman karena banyak yang salah paham antara baik itu pembeli sama penjual, bisa juga owner dengan mekaniknya. Jadi pertanyaan yang paling sering itu ada tiga hal seputar bore up, yaitu antara piston dan bloknya. Oke, pertanyaan yang paling sering atau komplain yang paling sering adalah pembeli itu komplain karena ukuran piston. Jadi di sini adalah 63 mili, tapi ketika diukur itu bukan 63. Jadi yang kesalahan yang paling sering itu bukan masalah kesalahan pistonnya, tapi adalah cara mengukurnya. Jadi yang diukur itu bukan bagian kepalanya ya juragan ya. Nah, kalau di bagian yang diukur bagian kepalanya pasti tidak sesuai, karena yang diukur itu adalah yang betul adalah ekornya. Seperti ini juragan. 63, sebentar ini biar pas. Nah, ini 63 mili. Jadi kenapa kok berbeda antara kepala dan ekor? Karena ini adalah ada celah untuk dipasang ring piston. Kalau ukurannya kepalanya tetap 63 atau sama dengan ekor, pasti ring sehernya nggak bisa dipasang. Begitu juragan. Oke, jelas ya juragan ya. Untuk yang selanjutnya adalah cara menentukan X dan in. Jadi pada umumnya piston itu tanda titik atau tanda panah itu adalah menghadap ke bawah atau ke X seperti ini. Tapi ada beberapa kasus adalah berbeda antara tanda di atas dan di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Di sini tanda atasnya itu di sini, tanda panahnya di sini. Namun di depannya adalah yang di sini. Jadi mana yang paling betul? Bukan dilihat dari coakannya, bukan. Tapi dilihat dari offsetnya. Jadi offset yang terbesar itu adalah sisi X. Kita hitung, cara ngitungnya gini. Ini dimasukkan pen. Nah, ini dimasukin pen ya. Kita ukur. Ukurnya dari sini ya. Nah, oke, kita ingat-ingat ini 38,78. Lalu yang sisi ini adalah 3, berarti kan lebih lebar yang sini ya, 0,5. Berarti ini offsetnya adalah 0,5. Jadi sisi X nya itu yang betul adalah yang ini, yang mengacu pada tanda panah yang di depan. Memang ada beberapa pabrikan yang salah. Begitu juga jika menemukan piston yang masih mentah. Jadi cara mengetahui mana sisi X dan in nya adalah dengan cara seperti ini, mengukur offsetnya ya juragan ya. Nah, itu sudah jelas ya, saya harap ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, yang paling sering ditemui adalah beberapa konsumen itu komplain ketika piston dimasukkan ke dalam blok itu akan oblak atau dianggapnya bloknya oval atau dan sebagainya. Nah, misalkan seperti ini, yang paling banyak sering komplain itu adalah pistonnya gedek, ngepek seperti ini. Sebetulnya ini tidak salah pistonnya, tidak salah juga bloknya, tapi konsumen tidak paham sistem bekerjanya mesin. Karena mesin atau piston itu tidak mungkin goyang kanan kiri. Goyangnya itu adalah atas bawah, karena ini kan ada pennya. Ini ada pen, jadi nggak mungkin piston itu goyang ke kanan kiri, itu nggak mungkin. Nah, kenapa ini kok sampai goyang? Karena yang pertama adalah alasannya, piston ini dindingnya pendek, penampangnya adalah kecil. Beda dengan piston-piston model jadul, misalkan seperti ini nih. Nah, ini kan ada sepertinya, jadi ini nggak akan mungkin gedek karena tertahan di ekor sini. Tapi kalau yang ini kan tidak ada penahannya. Jadi jangan salah paham lagi ya juragan ya. Nggak mungkin di dalam mesin itu pistonnya goyang seperti ini, tidak mungkin, kecuali memang ada kerusakan di stang pistonnya. Jadi kalau gerak bebas piston adalah seperti ini, nggak mungkin kanan kiri seperti ini, nggak mungkin.
Kalau piston-piston jadul itu tidak akan goyang karena ada penampang yang di sisinya. Bisa juga karena penampang dinding itu lebih lebar. Jadi itu seperti itu juragan. Kalau masih kurang yakin karena ini produk aftermarket, kita buktikan di barang yang orisinil di blok ori. Ini saya ada blok 1 PA punyanya Fiction. Apakah itu sesuai dengan omongan saya? Jadi ini kalau blok bawaan Yamaha kan pasti presisi, tidak mungkin tidak presisi. Kita cek lagi ya. Jadi sekali lagi kita ulangin, yang dihitung itu bukan kepalanya ya. Nah, ini pasti angkanya tidak pas, 56,6. Sedangkan kalau yang ekornya adalah 57. Oke, 57. Begitu juga dengan tadi masalah offset, pasti sini sudah pernah saya ini. Jangan lupa kalau Yamaha itu tandanya titik biasanya. Ini titiknya itu di bawah ya. Ini X-nya di bawah. Ini offsetnya 3570, yang ini nah ini sama offsetnya 0,5. jadi yang lebih lebar yang sini berarti titiknya di bawah, tanda excess gitu ini. Oke, yang ketiga tadi masalah oblak mengoblak. Tipikal piston Yamaha juga ini termasuk pendek ya, penampangnya pendek dan tidak ada sisi yang sininya, jadi pasti oblak seperti ini. Lihat ya, pasti oblak. Dan ini tolong jangan lagi ada yang komplain karena dari bawaan Yamaha-nya sudah seperti ini. Dan sekali lagi tadi saya sudah jelaskan, tidak mungkin di dalam mesin itu piston goyang kanan kiri, tidak mungkin karena ada pen pistonnya di sininya. Oke juragan ya. Oh, ada lagi, oh ya satu lagi nih, kok ini apa ya, tembus nih penampang kanan kirinya, ya itu tadi karena celah antara kepala dan ekornya itu berbeda ya juragan ya. Dan ini yang sisi belakang ini tidak ada dindingnya, hanya di sisi atas dan sisi bawah, yang sampingnya tidak ada, berbeda dengan yang piston jadul. Jadul itu maksudnya teknologi yang lama di keluarga Tiger dan lain-lain, Thunder itu juga seperti ini. Nah ini nggak mungkin perampang atau nggak mungkin goyang, tapi ya nggak, karena tujuannya adalah efisiensi dan ringan beban. Kalau semakin seperti ini, bentuk piston seperti ini, itu akan lebih banyak gesekan dan juga berat, pasti berat. Beda dengan piston-piston yang model kekinian ini pistonnya minim gesekan dan pasti beratnya lebih enteng. Oke gitu aja juragan. Semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi yang jelas, jangan sampai ada salah paham atau salah informasi di kemudian hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.